Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Indonesia itu harapan hidupnya sangat singkat. Harapan hidup orang Indonesia khususnya, kalau secara umum harapan hidup umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling sekitar 63 tahun sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang dapat 70 tahun, 80 tahun bonus dari Allah. Betul ya? Ada di sini yang sampai 70 tahun umurnya ada? Ada, bapak-bapak ada, bapak-bapak? Ada ya? Oke. Pertanyaannya adalah, apakah selama 60 atau 70 tahun, ambillah yang sunnah Rasul lah ya, 60 tahun. Apakah selama 60 tahun itu hidup, sudah semuanya kita dedikasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ya? Dari 60 tahun aja, kita ambillah yang sehari semalam 24 jam. Selama 24 jam kita pakai buat tidur berapa jam? 8 jam rata-rata. Ya 6 sampai 8 jam lah, hampir rata-rata 8 jam. Berarti sepertiga dari 24 jam sudah kita laksanakan dalam kegiatan yang tidak produktif, yaitu tidur. Pertanyaannya, dalam tidur apa kita berkarya? Enggak kan? Enggak ada karya kita dalam tidur kecuali suara ngorok. Terus yang kedua, berarti kan sisa 2/3 tuh. 2/3 dari 24 jam berarti sisa berapa itu? 24 kurang 8. Berarti sisa berapa jam itu? 16 jam. 16 jam. Dalam 16 jam itu apakah juga semuanya udah kita pakai buat ibadah? Tidak juga. Kalau kita akumulasikan dalam hitungan 60 tahun, berarti sepertiga dari 60 tahun, 20 tahun itu udah kita pakai buat tidur. 20 tahun. Ya. Sisanya berarti tinggal 40 tahun. 40 tahun yang kita pakai buat ibadah, kita mulai ibadah umur berapa tahun tuh? Umur balik. Balik berapa tahun? 14 tahun ya? Nah, ada yang 12, ada yang 14, laki-laki mah. Ya, perempuan ada yang umur cuma 9 paling cepat tuh. Ya, ada yang 12 tahun baru menstruasi, ada yang 14 tahun baru menstruasi. Itulah 14 tahun. Berarti sisa 26 tahun. 26 tahun apa semuanya pakai buat ibadah sama kita? Aku bingung juga kalau kita ngomong kayak begitu ya. Kita tarik lagi umur sehari semalam, ya. Kita ibadah yang paling rajin nih, sholat fardu. Sholat fardu berapa menit kita? Dapat 2 menit, 2 rakaat. 3 menit paling 4 rakaatnya. Pakai jam zikir berapa menit? 7 menit. 10 menit paling loba. Ya. Hitungan 5 tambah 10, 15 menit kali 5 sabaraha menit jadinya? 15 kali 5. 2 jam kurang ya. 2 jam kurang doang dipakai buat ibadah sama Allah. Udah gitu ngaku pengen masuk surga. Allahu Akbar. Yang jauh bener kata orang Sunda. Ya. Yang jauh bener. Arek masuk ke surga ibadahna tidak 24 jam, ukur kan 2 jam kurang eta anu rajin. Komo nu males paparenge 2 jam dikira tilu. Terus sajam aja ini 124 jam teh. Gitu ya. Gak sampai 1 jam apa? Acak-acak dalam 24 jam. Makanya kalau kita ukur dengan apa yang kita lakukan, ibadah apa yang kita lakukan selama 24 jam tuh kayaknya gak masuk kualifikasi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar gak? Masya Allah. Kalau kita evaluasi nih, menghisap diri, muhasabah kan
perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bermuhasabah, harus hitung-hitung diri sendiri. Tapi untungnya Allah Subhanahu Wa Taala ini sayang sama kita ini umat Nabi Muhammad. Rahman Rahim Allah limpahkan kepada kita, dan Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat sayang kepada umatnya, sampai-sampai beliau sebelum meninggal dunia itu mikirin umatnya, ummati. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah. Malakul Jibril datang ke hadapan Rasulullah. Apa ya Jibril, kata Rasulullah, ini sudah waktumu untuk kembali kepada Allah. Jangan dulu, kata Rasulullah. Tanyakan kepada Allah, bagaimana umatku sepeninggal aku nanti. Apa jaminan Allah Subhanahu Wa Taala sepeninggal umatku nanti? Masya Allah, Rasulullah masih memikirkan umatnya. Nah kita umatnya, ya ibadahnya cuma tadi 2 jam doang dalam 24 jam, udah sampai 2 jam kali 15 menit kali 5 menit mah kali 5 kali 15 kali 5 berapa tuh? 65 ya, 1 jam lebih 5 menit doang. 75 1 jam setengah lah hitungannya, 1 jam setengah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untungnya Allah Subhanahu Wa Taala ini kasih percepatan nih buat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa percepatannya? Percepatannya adalah pada saat bulan Ramadan Allah kasih kita sebuah waktu, di mana waktu itu kalau kita hadir pada waktu itu, maka kita akan disamakan kehadiran kita saat beribadah di waktu itu sama dengan melaksanakan ibadah 1000 apa? 1000 bulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Oh, ya. Itu dikasih tuh oleh Allah percepatan. Kasih sayang Allah. Kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kasih waktu, yaitu pada saat bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu kalau kebetulan pada saat itu sedang beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada kita sama dengan ibadah 1000 bulan. Berapa tahun tuh dibagi 12 bulan, 1000 bulan, kurang lebih 83 tahunan lebih, 83.3333. Artinya apa? Artinya Allah ngasih tuh percepatan, kuantum. Kalau kayak bahasa kita tuh ada kuantum fisika gitu ya, ada kuantum, ada lompatan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang hadir di Lailatul Qadar itu gak semuanya orang bisa, gitu ya. Maka kemudian peluangnya menjadi lebih sedikit dibandingkan keumuman orang. Karena keumuman orang malam-malam ngapain? Tidur. Hanya orang-orang khusus yang kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Contoh, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat Lailatul Qadar, kemudian Al-Quran diturunkan kepada dirinya. Itu Lailatul Qadarnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beberapa sahabat kemudian dapat itu, ya. Sampai ke zaman guru kita, Syekh Ahmad Latif Sambas As-Sambas, orang Sambas Kalimantan, itu beliau dapat Lailatul Qadar itu umur 9 tahun, Pak. Ketika beliau di Sambas di Kalimantan Barat, saya pernah ke sana, dampingi Kiai Wafiuddin, dari Singkawang itu ke utara lagi sedikit, sebelahan dia punya kampung antara Singkawang dengan Sambas. Nah, sampai di sana udah nggak ada bekas-bekasnya Syekh Ahmad Khotib, udah lama banget gitu kan. Paling ada beberapa pengamal amaliyahnya Syekh Ahmad Khotib, EKN. Cuma
agak jauh gitu ya. Dan pengamalnya nggak sebanyak pengamal TKN Pondok Pesantren Surya Raya. Dan mereka konsentrasinya di sebuah masjid yang lumayan gede di kawasan kabupaten itu, Kabupaten Sambas. Kita masuk ke tempat beliau lahir, itu sudah tinggal musola sekarang namanya, ya. Apa disebutnya ya, artefak atau peninggalan lah, legasinya gitu. Jadi pihak keluarganya itu kemudian membangun musola di mana di situ pernah tinggal atau Syekh Ahmad Khatib pernah berada. Jadi singkat cerita, Syekh Ahmad Khatib muda itu waktu kecil bulan Ramadan beliau mau sholat tahajud. Kecilnya itu beliau dibimbing oleh pamannya. Dan biasanya memang kalau orang kayak kita ini dekat bukan sama bapak, dekatnya kalau nggak sama mama, sama kakek, gitu, ya. Kakek yang selalu dampingin atau mama yang selalu dampingin. Maka pamannya ini selalu didik Syekh Ahmad Khatib. Nah, pamannya ini istilahnya kiai lah, kiai kampung begitu. Nah, Syekh Ahmad Khatib itu mau wudhu belakang rumah. Wudhunya nggak kayak kita, satu rumah ada toiletnya, ada FCK-nya. Tapi zaman dulu itu satu rumah itu mesti ke belakang, gitu ya, agak jauh dari rumah. Dan beliau berjalan itu ke tempat berwudhu. Ketika beliau berjalan, itu semua pohon tiba-tiba merunduk, kayak bersujud ke hadapan beliau. Pamannya melihat, dia tidak sadar kalau beliaunya saya berarti. Pamannya melihat, ini malam apa? Malam ganjil. Oh, beliau mencerita berkesimpulan ini Lailatul Qadar anak ini. Singkat cerita, Syekh Ahmad Khatib muda itu kemudian tukang belajar, Pak. Ya, tukang belajar. Usia belasan tahun kemudian beliau minta izin kepada orang tuanya untuk belajar ke Mekah, ke Haramain. Lalu singkat cerita beliau belajar di sana. Dan di sana Syekh Ahmad Khatib muda itu berjumpa dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Beliau mursyid dalam tarekat Satoriyah. Belajar sama beliau. Tapi saat beliau belajar, ini Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani melihat Syekh Ahmad Khatib muda ini nggak cocok sama beliau ini. Maka diserahkan kepada rekannya yang juga mursyid dalam tarekat Qadiriyah, yaitu Syekh Samsuddin. Nah, Syekh Samsuddin ini merantau juga, beliau merantau dari Baghdad. Ya, kalau Syekh Daud bin Abdullah itu perantau dari Thailand. Makanya ada ujungnya Al-Fatani. Fatani itu daerah Fatani, daerah Thailand, Muang Thai, gitu ya. Nah, Syekh Samsuddin orang Baghdad. Kalau saya pernah bahas nih teman-teman di mana tuh, kalau misalnya di yayasan ya, bahwa Syekh Samsuddin ini masih keturunan si Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Samsuddin menjadi guru daripada Syekh Ahmad Khatib muda, dilatih demikian rupa dalam tarekat Qadiriyah. Kemudian akhirnya Syekh Samsuddin melantik beliau sebagai mursyid pengganti Syekh Samsuddin. Berhasil, Pak. Itu ya. Nah, ini karena Lailatul Qadar, ya, musabbab Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Ahmad Khatib muda waktu itu. Nah, kita apakah udah dapat tuh Lailatul Qadarnya? Yang secara umum dibahas dalam kajian-kajian para ulama. Kalau Lailatul Qadar yang dimaksud sebagai itu, ya mungkin ada yang sudah dapat, mungkin ada